warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaifun Zudi, lulusan Teknik Fisika tahun 2013. Saat ini sebagai analis pada Divisi Operasi Sistem dan Kontrak di PT PJB Kantor Pusat. Eksistensi teknik fisika sudah tidak diragukan lagi di berbagai sektor industri, baik sektor energi, manufaktur, otomotif, teknologi, bidang EPC, dan masih banyak yang lain, termasuk bidang industri kreatif dan startup yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Teknik fisika mengajarkan teori-teori dan metode problem solving yang tepat dan aplikatif sesuai dengan tantangan industri masa kini, terutama dalam industri ketenagalistrikan. Sistem pembelajaran yang komprehensif membentuk pola pikir yang dinamis sehingga sangat membantu saya dalam melakukan analisa, processing data, dan pengambilan keputusan di bidang pekerjaan saya saat ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman yang memilih teknik fisika sebagai bidang keahlian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Permana Putra. Saya alumni Teknik Fisika ITS. Saat ini saya bekerja di PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai sebagai Electrical Instrument Engineer. Berbicara tentang teknik fisika, bagi saya ini adalah bidang studi yang sangat lengkap dikarenakan selain kita belajar tentang fisika terapan, kita juga belajar tentang disiplin ilmu lain seperti kimia dasar, statistika perhitungan, dan computer science, di mana itu semua adalah tools untuk membantu kita dalam memahami konsep teknologi peralatan yang ada di industri. Di teknik fisika nanti kita akan belajar berbagai hal, diantaranya adalah tentang ilmu getaran yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengukuran vibrasi sebuah rotating equipment. Kemudian ada juga tentang instrumentasi kontrol atau yang kita kenal dengan automation, sehingga kita dapat melakukan remote control dari peralatan yang ada di lapangan, serta energi konservasi. Dari sekian ilmu yang kita pelajari di teknik fisika, itu sudah pasti dibutuhkan di dunia industri dan juga beberapa bisnis yang sekarang sedang naik daun seperti artificial intelligence, machine learning, dan data science. Terkait prospek dunia kerja, teknik fisika sangat dibutuhkan di dunia industri dan itu terlihat dari persyaratan open recruitment beberapa perusahaan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan alumni dari teknik fisika pun juga banyak berkiprah dan tersebar di beberapa kalangan profesional seperti industri oil and gas, petrochemical, manufaktur, vendor teknologi, EPC kontraktor, dan lain-lain. Jadi untuk adik-adik yang saat ini sedang memutuskan setelah SMA ingin lanjut kuliah di bidang studi apa, saran saya coba cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang teknik fisika, kemudian gali potensi kalian sedalam-dalamnya, dan jangan lupa tentukan pilihan kalian di teknik fisika ITS. Dan karena di teknik fisika insya Allah akan membuka jalan lebar kepada teman-teman semua untuk nanti berkiprah di dunia industri. Itu saja dari saya, semoga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triad Hadi Sulistomo. Saat ini saya bekerja di Kementerian SDM sebagai Inspektur Migas. Tugas saya adalah melakukan inspeksi terhadap instalasi dan peralatan yang dioperasikan pada kegiatan usaha migas agar instalasi yang dioperasikan berjalan dengan handal dan aman. Ilmu teknik fisika yang saya gunakan sangat beragam di pekerjaan saya, bahkan semua bidang itu dapat diaplikasikan pada pekerjaan saya. Seperti contoh di instrumen kontrol, tentu ketika kita melakukan inspeksi instalasi, kita harus mengetahui bagaimana filosofi dari kontrol serta peralatan instrumentasi, apakah dia dapat bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian dari sisi akustik vibrasi, ketika kami melakukan pemeriksaan di pompa maupun di kompresor, tentu kita harus mengukur kebisingan dan vibrasinya. Kemudian di fotonika,
sudah sangat lazim saat ini. Image processing membantu kami untuk mengetahui bagaimana panas yang ditimbulkan dari sebuah peralatan maupun kondisi yang ada di dalam peralatan tanpa perlu dibuka. Kita bisa mengetahuinya melalui infrared sehingga thermal yang ada di dalam teremisi dan kita bisa mengecek kondisi tanpa perlu membuka peralatan tersebut. Kemudian dari rekayasa energi yang saya aplikasikan adalah ilmu termodinamika, kemudian heat transfer dan mekanika fluida, di mana ketika kita melakukan investigasi, ilmu-ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk kita dapat mengetahui bagaimana sebuah kecelakaan, baik itu kebakaran maupun ledakan, dapat terjadi sehingga di kemudian hari kita dapat tanggulangi. Dan yang terakhir adalah rekayasa bahan. Rekayasa bahan ini sangat membantu ketika kita melakukan inspeksi material, mulai dari komposisi kimia, bagaimana heat treatment sebuah material, kemudian juga bagaimana material saat ini yang berbentuk komposit, di mana perlu perlakuan khusus atau perlu pengujian khusus terhadap material-material tersebut. Dari luasnya ilmu teknik fisika tersebut, tentu jika kita adalah orang yang memiliki keingetahuan yang luas dan tidak hanya pada satu bidang, teknik fisika adalah jurusan yang tepat untuk kita melakukan studi, di mana diibaratkan kita adalah jembatan antara sains dan engineering, sehingga apapun terkait fenomena fisika dapat kita lakukan rekayasa atau engineeringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Saya dari Teknik Fisika ITS Angkatan 2019 dan sekarang sedang bergabung di Laboratorium Vibrasi dan Akustik. Di Laboratorium Vibrasi dan Akustik, saya mendalami bidang minat bagian vibrasi ataupun bagian getaran. Nah, berbicara soal Departemen Teknik Fisika ITS sendiri, di dalamnya itu ada beberapa fasilitas yang bisa menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik teman-teman. Nah, diantaranya itu ada smart classroom, kemudian ada ruang departemen, ada ruang rapat, ada laboratorium yang tentunya jadi senjata utama dari Teknik Fisika ITS sendiri. Karena di dalamnya itu disediakan peralatan yang cukup lengkap untuk teman-teman semua bisa bereksperimen ataupun mencoba mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari di Teknik Fisika ITS. Tidak lupa juga kalau misalnya teman-teman lapar, di situ ada kantin, dan kalau misalnya teman-teman mau berolahraga di area Teknik Fisika ITS sendiri juga disediakan lapangan untuk teman-teman bisa berolahraga di sana. Selain itu, di Teknik Fisika ITS juga di setiap titik-titiknya di laboratorium itu disediakan WiFi. Nah, ketika teman-teman akhirnya pengen belajar mandiri ataupun pengen belajar bareng sama teman-teman, di Teknik Fisika ITS juga disediakan semacam rumah-rumah kecil di sana untuk teman-teman bisa belajar. Nah, kalau misalnya teman-teman juga akhirnya bosan belajar di rumah kecil tersebut, di Teknik Fisika ITS juga menyediakan ruang baca kalau misalnya teman-teman mau belajar dengan hening ataupun dengan tenang. Nah, jadi dari saya pribadi mengajak semua teman-teman yang menonton video ini untuk bergabung di Teknik Fisika ITS, karena Teknik Fisika ITS menyediakan ilmu yang sangat luas, dan kalau bisa saya bilang Teknik Fisika ITS itu hampir belajar semua teknik. Jadi kita ketika ngobrol sama orang-orang yang ada di bidang teknik yang lain, kita cukup nyambung gitu, karena kita semua hampir mempelajari bidang minat yang ada di bidang ilmu keteknikan. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bisa bergabung dan merasakan keilmuan yang ada di Teknik Fisika, karena aku yakin kedepannya Teknik Fisika ITS ini pasti memiliki peluang kerja yang cukup besar, karena dengan keluasan ataupun dengan berbagai macam ilmu yang sudah dipelajari tadi. Itu sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadir Tanaka, mahasiswa Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Angkatan 2020 dan sekarang sedang bergabung di Laboratorium Vibrasi dan Akustik. Nah, di Teknik Fisika sendiri ini ada berbagai macam fasilitas yang tentunya bisa menunjang kehidupan akademik maupun non-akademik teman-teman mahasiswa. Yang pertama, Teknik Fisika ITS punya smart class, di mana itu merupakan ruang-ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi sehingga mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Kemudian kami juga punya ruang meeting dan seminar, di mana teman-teman bisa mengikuti berbagai jenis seminar dan workshop yang diselenggarakan di sana.
Lalu yang ketiga, kita punya ruang baca, ini semacam perpustakaan, jadi teman-teman bisa membaca dan meminjam buku di sana, sehingga sangat mendukung kebutuhan teman-teman akan referensi dalam pembelajaran. Kemudian yang paling utama, Teknik Fisika ITS punya 7 laboratorium yang sangat mendukung kelima bidang keilmuan yang dipelajari di Teknik Fisika. Karena kalau bicara tentang keilmuan Teknik Fisika itu bisa dikatakan sangat luas ya, karena kami mempelajari tentang berbagai keilmuan rekayasa yang dipelajari secara lebih mendalam di departemen-departemen lain. Nah, ketujuh laboratorium itu adalah yang pertama laboratorium rekayasa energi dan pengondisian lingkungan, kemudian yang kedua adalah laboratorium pengukuran keandalan risiko dan keselamatan, yang ketiga adalah laboratorium instrumentasi, kontrol dan optimisasi, yang keempat adalah laboratorium rekayasa fotonika, yang kelima adalah laboratorium material fungsional maju, yang keenam adalah laboratorium sistem tekanan dan cyber fisik, dan yang terakhir adalah laboratorium vibrasi dan akustik. Nah, pengalaman saya yang paling berkesan selama menjadi asisten laboratorium vibrasi dan akustik itu yaitu saya pernah berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara peringatan Hari Pendengaran Sedunia, di mana ini didanai langsung dari WHO. Nah, di situ Teknik Fisika ITS dengan berkolaborasi bersama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kami berhasil menciptakan Jolene at Surabaya atau manekin dari Indonesia yang bisa merespon terhadap suara manusia. Nah, selain fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan akademik, di Teknik Fisika ITS juga menyediakan berbagai fasilitas lain seperti kantin hijau, kemudian organisasi-organisasi yang tentunya bisa mewadahi teman-teman untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, jadi tidak perlu ragu lagi, mari bergabung menjadi bagian dari Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November.